Jadi itu, aku mau terbang ke Spanyol dan Angga mau terbang ke Jakarta. Kenapa bisa di sini, bisa Spanyol, bisa Jakarta dari Bandara Jogja? Yaitu karena Angga dan aku udah minta visa ke Spanyol 2 kali, visa Schengen 2 kali, yang satu ke Spanyol, yang satu ke Belanda, tahun 2022 dan tahun 2023, dua-duanya ditolak. Dan selalu pasti ada orang yang tanya, Angga, kamu kapan ikut Maya ke Spanyol? Orang-orang sini juga kayak apa? Kamu udah pernah ke Spanyol ya? Udah tahu orang tuanya Maya gitu? Enggak. Iya, 2 kali udah coba waktu libur, gak setiap hari bisa libur, gak setiap hari bisa minta untuk visa. 2 kalinya dia minta, itu ditolak. Oke, jadi sambil nunggu di bandara sendiri, aku lanjut jelasin kenapa Angga nggak ikut ke Spanyol. Nah, jadi tahun kemarin itu aku pulang ke Spanyol di bulan Mei. Nah, itu aku pulang dadakan karena ibuku sakit. Dan kita urus visa untuk Angga bisa datang ke Spanyol, itu visa Schengen. Nah, waktu itu aku ya gak bisa nunggu kan untuk Angga dapat visanya. Jadi aku berangkat duluan dan aku nunggu di Spanyol. Nah, setelah 1 bulan di Spanyol nunggu visanya Angga beres, ternyata ditolak. Paling lucunya waktu Angga kirim aku foto paspornya, itu ada tulisan Enjoy your trip to Spain. Jadi aku mikir visanya udah diterima, ternyata enggak. Kenapa ya mereka pasang itu? Nah, jadi syarat buat terima visa itu apa aja? Nah, itu kami udah siapkan tiket pesawat, sama asuransi perjalanan, sama surat kerja, surat kuliah, uang di rekening selama 3 bulan terakhir dari Angga, dari bapakku, dari mamaku, dari aku. Ada juga dibayar udah bayar di polisi di Spanyol surat undangan buat Angga datang ke Spanyol, dan kami minta itu 2 minggu biar dia bisa datang ke Spanyol dan ketemu orang tuaku, bukan untuk kerja, bukan untuk kita nikah di sana, enggak. Kita cuma mau tinggal 2 minggu di rumah, ketemu ibuku dan balik ke Indonesia. Nah, itu nggak terjadi karena dia visanya ditolak dan kami nggak ngerti kenapa. Dan semua orang yang kita ngomong ini, tapi bukan kerja di konsulat gitu, mereka juga nggak ngerti. Jadi untuk kalian yang selalu ini kenapa judulnya seperti ini, untuk kalian yang selalu mau cari dapat jodoh bule, cari istri suami pacar bule, itu nggak segampang itu, bukan nggak gampang carinya dan dapatnya, tapi nanti cara kalian ke negaranya dia, kalau itu negaranya Schengen, nggak selalu ditolak tapi sering ditolak. Kami udah tahu berapa orang yang ditolak visanya padahal uang di rekening dan semua itu ada, semua yang mereka minta itu ada, tapi kita nggak tahu apa salahnya biar mereka itu tolak, kayak alasan buat perjalanan itu nggak kuat gitu. Mereka mikir orang Indonesia akan ke sana ilegal untuk kerja, padahal nggak gitu. Menurutku seharusnya ketika sudah ilegal di sana baru dideportasi gitu kan, tapi kasih kesempatan lah ke sana. Udah habis berapa juta buat mau ke sana, udah beli asuransi, tiket, hotel dan semua, dan ditolak. Nah, mungkin kalian mikir ya ada youtuber lain atau kalian tahu orang-orang lain yang diterima, ya kita itu nggak tahu karena banyak yang diterima, banyak yang ditolak, banyak yang uangnya dikit diterima, yang uangnya banyak ditolak, dan mungkin tergantung yang baca
waktu apply visa itu kan bukan ada wawancara sama orang, itu lewat agensi. Kalau buat ke Spanyol itu BLS. Nah itu tergantung mungkin siapa dari konsul, dari embasi atau dari BLS itu yang ambil dokumen kita, dokumen kalian, dokumen yang orang yang apply itu. Nah itu yang terima atau enggak gitu. Jadi kayak kesempatan itu yang nggak jodoh gitu buat ke Spanyol waktu itu. Jadi aku pergi sendiri, nunggu di sana, sedih banget, sedih berangkat sendiri, sedih waktu tahu kalau dia ditolak, mamaku sedih, semua keluarga sedih, dan berbulan-bulan di sana selalu ditanya Angga kapan datang, dan itu paling susah karena kita yang mau ke sana tapi nggak bisa. Oke, gitu. Kedua, tahun ini kita apply lagi. Oke, jujur karena banyak orang yang bilang lebih gampang lewat Belanda, jadi kami urus ke Belanda karena orang tuaku, mamaku nggak bisa naik pesawat, dia nggak mungkin akan datang ke Indonesia karena dia nggak bisa naik pesawat karena sakit kan, jadi dia nggak bisa ke sini. Tapi kalau ke Eropa naik mobil, naik kereta itu masih bisa. Jadi udah kita apply ke Belanda dan ketemu orang tuaku di Belanda gitu juga nggak apa-apa, atau dari Belanda berapa hari, nanti di Spanyol berapa hari, liburnya juga nggak bisa lama karena ada kerja, ada kuliah. Jadi cuma mau 2 minggu gitu udah ditolak. Jadi ke Belanda itu juga pakai surat asuransi perjalanan, pakai surat kerja, pakai surat kuliah, pakai surat dari dokumen-dokumen dari bank, dari semua, dikasih tahu minimal uang di ATM harus segini. Udah kita uang segitu gak cukup guys, gak tahu kenapa, kita nggak tahu aturan-aturannya sebenarnya kenapa ditolak, tapi udah 2 kali ditolak. Padahal gak mau kerja guys, di Eropa itu nggak ada kerja. Aku sendiri kerja di Indonesia karena di Spanyol gak ada kerja. Jadi nggak tahu kenapa orang-orang imigrasi itu mikir orang Indonesia akan ilegal ke sana untuk kerja. Jadi paspor Indonesia itu lemah. Kalau orang Malaysia mau ke Indonesia itu gampang, gak harus pakai Schengen visa. Tapi kalau orang Indonesia mau ke Eropa, mau ke Australia, mau ke Amerika, mau ke Inggris itu harus urus visa, mahal dan susah. Jadi ya karena itu kemarin udah pesan urus ke Belanda juga buat pergi ke Spanyol di minggu Pasca. Orang tuaku udah tahu kalau kita akan ke sana di minggu Pasca karena waktu Pasca kemarin itu juga bulan Ramadan di Indonesia. Jadi kalau bulan Ramadan aku nggak ada kerja karena modeling itu kayak stop, dan Angga juga nggak ada kerja karena musik bulan Ramadan stop, dan kuliah juga waktu itu lagi online atau lagi kayak bikin tesisnya gitu, jadi nggak perlu ikut ke kampus. Jadi bisa, cuman 2 minggu itu yang bisa ke Spanyol atau ke Belanda atau ke manapun yang mau, itu aja yang bisa. Nah, dan ditolak lagi, down lagi. Jadi akhirnya hari ini setelah kemarin waktu ditolak itu Januari, kita apply Januari buat berangkat bulan Maret April ya. Januari itu aku lagi di mobil pergi ke Wonosobo untuk recording sama si Bolan dari Trans 7 itu. Aku udah OTW, aku ambil HP-nya dan langsung baca dari agen visa, karena itu pakai agen visa biar lebih aman, ke semua dokumen yang mereka minta itu benar. Agen itu pun juga dia nggak ngerti kenapa ditolak karena semua itu udah benar, jadi nggak tahu dari mana buat ditolak. Kita nggak tahu, mungkin ada salah, mungkin bukan harus berapa puluh juta di ATM tapi mungkin berapa ratus juta, atau mungkin nama keluarga, agama, nggak tahu apa harus ganti, tapi pokoknya ditolak. Jadi aduh capek. Waktu itu aku lagi mau ke Wonosobo dan
Maaf ya, ini membosankan banget, tapi kalau kalian pengen tahu tentang punya pacar, istri, suami bule, itu susahnya aja. Bukan seperti punya di Indonesia pun punya istri atau suami dari luar kota itu mungkin bisa susah karena harus pindah, harus kadang pindah kota, kadang pindah agama. Kalau ini pindah negara, bukan pindah, cuman ketemu orang tuanya, mertuanya itu susah guys. Jadi harus persiapan untuk tolak-tolak ini untuk bisa jadi bertahun-tahun gak ketemu mertuanya ya. Dan mertua yang sakit yang gak tahu kalau nanti akan bisa ketemu. Jadi waktu aku lagi di mobil itu aku dapat HP-nya, mau nangis. Aku dapat HP-nya dan aku lihat dari agennya Mbak Maya, Mas Angga ditolak visanya gitu. Wah, kenapa itu? Aku lihat di mobil itu aku nangis, aku mau tahan tapi aku orangnya yang emosi banget. Di setiap video mungkin aku emosi dan aku nangis. Dan setelah itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, sekarang ya Mei, 5 bulan, 4 bulan lah gitu, aku baru siap untuk ngomong di kamera untuk kasih tahu kalian semua ini. Karena aku berhari-hari tuh nangis. Setiap kali aku tahu gak akan ketemu ibu, gak akan pulang pasca ke Spanyol, gak akan berdua, udah urus, udah ke Jakarta, udah ke Surabaya, udah gini-gini semua itu sangat sedih. Jadi aku waktu itu gak bisa ngomong dan sekarang mikir-mikir semua masalah ini lagi, mau nangis lagi. Jadi itu guys, harus sabar, harus spend banyak waktu, banyak uang, dan banyak patah hati juga dari setiap kali ditolak dan gak bisa ke sana. Jadi untuk kalian yang tanya kenapa dia gak ke sana, kenapa ibuku gak ke sini, karena gak bisa. Ibuku karena kesehatan gak akan bisa ke sini, harus ada miracle dari Tuhan buat ibuku bisa ke sini. Dan Angga juga butuh kesabaran untuk bisa ke sana. Jadi itu guys alasannya, dan itu guys judulnya jangan sayang, jangan suka sama bule, karena emang hidupnya seperti itu susah banget. Dan ini ya aku pulang sendiri, dan aku pulang di bulan Mei bukan di bulan Maret, karena penting ketemu ibuku. Aku pulang 1 bulan, bukan 1 tahun atau berapa, 1 bulan, karena penting juga balik ke Indonesia. Jadi itu, gimana komentar kalian di bawah sini? Dan kalau kalian butuh informasi lagi karena mungkin banyak yang aku lupa dan mungkin kalian nggak ngerti, tanya aja, aku coba balas semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Nambah satu lagi baru aku ingat. Jadi sama kayak untuk kalian, aku udah pernah bikin tahun kemarin di Spanyol video ini, tapi aku kasih tahu lagi karena masih banyak yang komentar. Untuk kalian yang tanya kapan Maya atau apakah Maya mau pindah warga negara Indonesia. Nah, kalau pindah warga negara Indonesia itu pertama gak gampang, kedua itu maksudnya ganti paspor. Paspor Spanyol itu dibuang jadi paspor Indonesia. Nah, kalau aku ada paspor Indonesia, berarti aku ke Spanyol harus urus Schengen visa. Dan gak segampang itu, harus ke Jakarta, harus bayar, harus tunggu. Dan kalau kondisi mama gak sehat dan aku harus terbang besok, kayak tahun kemarin, besoknya aku terbang. Atau kayak tahun ini, minggu kemarin aku beli tiketnya. Kalau harus seperti itu pakai Schengen visa, gak bisa. Jadi aku tetap orang Spanyol, biar gampang karena paspornya lebih kuat, dan aku akan urus biar bisa di Indonesia 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, seperti itu. Aku bisa dapat izin tinggal di Indonesia buat bertahun-tahun, gak perlu ganti paspor dari orang Indonesia. Oke, aku cinta Indonesia, tapi paspornya tetap paspor Spanyol. Sekarang iya, dadah.